Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi perkuliahan perencanaan transportasi dan distribusi untuk pertemuan ke-9 dan 10, di mana materi kita hari ini itu tentang perencanaan desain jaringan distribusi. Nah, ada beberapa pertanyaan atau beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam memutuskan merancang sebuah jaringan. Yang pertama itu adalah facility role-nya. Yang di sini uh, apa yang what role should each facility play? Fasilitas apa yang mau kita buat? Kemudian apa proses yang terdapat dalam fasilitas tersebut. Kemudian yang perlu kita lihat di mana lokasi fasilitas yang akan kita buat. Kemudian yang perlu kita lihat lagi adalah berapa kapasitas atau alokasi kapasitas dari yang fasilitas yang akan dirancang. Kemudian market dan supply allocation-nya. Alokasi untuk pasar dan pemasoknya. What market market mana yang dapat dilayani oleh fasilitas, atau pemasok mana yang harus memberikan atau mengirimkan ke fasilitas yang akan dibuat. Kemudian pertimbangan terakhir, berapa banyak plan pabrik atau DC atau distribusi center atau retail store yang mau kita buat. Nah, ini adalah beberapa pertimbangan atau pernyataan yang perlu diperhatikan sebelum kita mendesain sebuah jaringan. Baik itu untuk menentukan plan, pabrik, DC, atau retail store. Kemudian kita lihat juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi desain tersebut, desain jaringan. Yang pertama ada faktor strategik. Faktor strategik ini maksudnya adalah faktor kebijakan dari perusahaannya. Kemudian faktor teknologi, makroekonomi, politikal, infrastruktur, kompetitif untuk pesaingnya, kemudian logistik dan fasilitas biaya fasilitasnya. Ini beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan. Untuk penjelasannya ada beberapa penjelasan di sini. Yang pertama, aspek lingkungan. Bisnis itu merupakan aspek yang sangat penting dipertimbangkan dalam merancang konfigurasi supply chain, atau dalam bahasan kita akan kita kerucutkan menjadi konfigurasi atau jaringan distribusi center. Beberapa hal yang termasuk dalam cakupan lingkungan bisnis itu perlu dievaluasi secara cermat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan konfigurasinya. Seperti tadi udah saya jelaskan, ada faktor ekonomi makro, faktor sosial politik, teknologi, dan keamanan. Apa saja maksudnya? Faktor ekonomi makro itu adalah faktor yang menyangkut stabilitas keuangan, seperti tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, tarif, dan insentif pajak, dan sebagainya. Jadi, sebelum kita merancang jaringan atau mau membuat sesuatu fasilitas, kita pertimbangkan dulu aspek keuangannya. Apakah ada terjadi inflasi, nilai tukar mata uang bagaimana, pajak, dan lain-lain. Kemudian, faktor yang selanjutnya adalah faktor sosial politik, di mana itu terkait dari kultur masyarakat, tingkat penerimaan mereka terhadap kehadiran investasi asing atau fasilitas yang mau kita sediakan, ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan, peraturan ketenaga kerjaan, dan kebijakan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan pemerintah. Jadi, sebelum kita membuat jaringan distribusi, membangun fasilitas, kita juga harus pertimbangkan bagaimana budaya di sekitar tempat kita mau membuat sebuah distribusi center. Bagaimana ketersediaan tenaga kerja, peraturan pemerintah, kemudian investasi, apakah tanggapan masyarakat terhadap kehadiran fasilitas tersebut, dan lain-lain. Kemudian faktornya adalah faktor keamanan. Peranannya dalam menentukan apakah suatu negara atau wilayah cukup menarik untuk dijadikan tempat operasi atau tempat menempatkan input seperti bahan baku bagi supply chain. Di sini faktor keamanannya, aman nggak kita membuat sebuah distribusi center di suatu daerah tersebut? Apakah nanti akan menghasilkan keuntungan yang baik bagi perusahaannya? Itu perlu dikaji
terlebih dahulu sebelum kita mendesain sebuah. Ini perbandingan antara response time dan number of facility. Dari sini bisa kita dapat definisikan, makin ke ujung nilainya makin bertambah, makin ke kanan nilainya makin bertambah, makin ke kanan sini nilainya akan makin bertambah, nilai responsifnya makin bertambah. Membaca grafik ini, kalau misalkan number of facility yang kita punya itu kecil, cuma sedikit, otomatis respon time-nya lama. Di sini sifatnya lama. Tapi kalau misalkan number facilities kita itu makin banyak, berarti respon time atau respon kita terhadap penjualan atau permintaan masyarakat itu semakin kecil. Jadi ini perbandingan terbalik antara service dan number. Kalau misalkan kita punya distribusi center 1 dan kita harus melayani 10 market, otomatis waktu untuk mencapai ke 10 market itu bisa menghabiskan waktu sehari misalkan. Tapi kalau misalkan kita punya 3 distribusi center dan tetap 10 market, otomatis itu akan berkurang menjadi beberapa jam saja sehingga barang itu bisa sampai ke konsumen. Kemudian ini ilustrasinya. Di sini dilihat where inventory need to be for a 1 week order response time, typical result. Nah, jadi di sini di gambar ini titik-titik biru itu merupakan customer, titik kuning itu merupakan distribusi center. Jadi dari gambar kita lihat ada satu buah distribusi center yang harus melayani beberapa banyak customer di sekitarnya, dan di sini dia bilang dia membutuhkan 1 minggu untuk melayani semua konsumen. Kemudian disimulasikan lagi, bagaimana kalau kita membuat 2 distribusi center dengan customer yang sama di beberapa konsumen dan kita buat 2 distribusi center. Jadi dari 2 distribusi center kita membutuhkan waktu 5 hari untuk bisa memenuhi kebutuhan semua konsumen. Bagaimana kalau misalkan jadi 4 distribusi center, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana kita tambah lagi distribusi centernya? Jadi di sini ada 5 distribusi center sehingga waktu yang dibuat untuk responnya jadi 3 hari. Jadi lebih kurang. Nah, garis lingkaran kuning itu merupakan daerah dari distribusi center. Yang gimana kalau misalkan kita jadikan dia 13 distribusi center? Nah, 13 distribusi center dia hanya akan mendapatkan next day order response time. Berarti cuma pesan sekarang besok langsung sampai. Waktu servisnya lebih cepat. Tapi distribusi center yang dibutuhkan lebih banyak. Nah, ini bagaimana kalau 26 distribusi center? Nggak harus nunggu 1 hari, mungkin pada hari itu juga barang-barangnya juga sudah bisa langsung terpenuhi. Nah, tapi bagaimana kaitannya antara banyaknya fasilitas distribusi center dengan biaya-biaya yang ditimbulkan akibatnya? Nah, kita lihat di sini number of facilities-nya makin bertambah dan cost-nya makin bertambah. Kita lihat dari segi satu-satu, dari segi inventory. Dari segi inventory, kita lihat kalau kita punya hanya cuma satu distribusi center, biayanya juga cukup rendah. Tapi kalau misalkan kita udah punya banyak distribusi center, biaya inventory-nya juga akan meningkat. Gitu juga untuk fasilitas cost-nya. Fasilitas cost kalau misalkan biayanya kecil, number fasilitasnya kecil, biayanya juga akan kecil. Tapi kalau number fasilitasnya sudah banyak, otomatis biaya fasilitasnya juga akan semakin meningkat. Tetapi berbanding terbalik dengan transportasi. Kalau transportasi, jika kita punya hanya satu distribusi center, dia akan melayani semua
market kita tadi, otomatis transportasinya akan semakin banyak. Tapi kalau misalkan distribusi senternya akan dipecah, dan maka dari itu transportasinya untuk ke marketnya juga akan bisa berkurang. Namun dari seiring waktu tidak hanya terus berturun, tapi ada waktunya itu ada titik optimalnya. Jadi nomor fasilitasnya hanya cukup sekian, biaya transportasinya yang minimum. Tapi kalau udah lebih dari sekian fasilitasnya, biaya transportasinya juga mungkin akan besar. Ini dia perbandingan antara biaya-biaya yang ditimbulkan dari pembuatan fasilitas distribusi center. Nah, tujuan kita adalah bagaimana kita mengatur dari tiga inventory, fasilitas, dan transportasi ini, bagaimana kita menentukan supaya number of fasilitas yang kita dapatkan itu optimal. Ini sama penjelasannya, ada biaya untuk pengoperasiannya. Kalau misalkan tadi biaya yang dikeluarkan, sekarang biaya pengoperasiannya. Ini dia total cost. Di sini ada biaya present service level. Jadi otomatis ini namanya sama tadi number of fasilitas. Jadi kalau misalkan fasilitasnya makin banyak, berarti persen service levelnya juga akan semakin tinggi. Tapi tadi sudah kita bahas, transportasinya juga akan menurun, fasilitasnya tinggi, inventory-nya juga akan meningkat, dan kemudian labor ini adalah tenaga kerja yang digunakan juga akan semakin meningkat. Nah, ini adalah bagaimana kita menentukan agar semua ini tercapai optimal, dengan berapa kita membutuhkan number of fasilitasnya. Nah, itu dia beberapa pertimbangan untuk menentukan jaringan distribusi. Sekarang kita lanjut, ada beberapa tingkatan dalam proses distribusi. Nah, di sini ada yang di sini jelaskan ada 4, ada tingkat pengecer, ada tingkat distribusi area, ada tingkat distribusi regional, dan lokasi manufaktur. Namun sebenarnya tingkatan distribusi ini masih ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2 yang langsung ke konsumen, dan lain-lain. Jadi untuk yang ini kita ada 4 yang dibahasnya, ada pengecer, distribusi area, distribusi regional, dan lokasi manufaktur. Nah, secara konvensional, ini juga sudah kita pelajari dalam materi sebelumnya, jaringannya itu adalah dari vendor, supplier, ke pabrik, ke finished good, barang jadi atau warehouse, kemudian ke customer, distribusi center untuk customer, dan kemudian terakhir ke konsumen. Ini adalah aliran network secara konvensional. Kemudian kemarin kita juga udah belajar tailored network, di mana di sini kita menggunakan semua jenis-jenis distribusi yang akan digunakan. Bisa itu cross dock, bisa warehouse, bisa direct shipping, dan lain-lain yang untuk mengirimkan barang-barangnya sampai ke konsumen. Nah, kemudian tadi dari gambar-gambar yang sudah dijelaskan, kita juga membandingkan antara service level dengan berapa banyak distribusi center yang perlu kita buat. Itu namanya trade-off, semacam trade-off keterbalikan antara satu faktor dengan faktor lain dalam merancang jaringan. Misalkan trade-off-nya itu banyak pertimbangan yang perlu diperhitungkan dalam membentuk keputusan dalam menentukan jaringan. Pertimbangan itu dan pertimbangannya seperti strategi supply chain atau strategi pendistribusian, bagaimana strategi dalam mendistribusikan. Kemudian pertimbangan dalam lingkungan bisnis sama-sama penting dalam pengambilan keputusan. Itu dari strategi dan pertimbangan lingkungan bisnis tadi yang sudah dijelaskan, itu dibandingkan mana yang akan menghasilkan keputusan untuk pembuatan jaringan. Kemudian di sini dibilang dari sisi strategi supply chain, keputusan tentang konfigurasi sangat menentukan efektif tidaknya strategi yang ditetapkan. Nah, jadi dalam supply chain ini dipikirkan adalah bagaimana strategi pendistribusiannya. Apakah
kita benar-benar butuh untuk menentukan distribusi senternya berada di sini atau tidak, atau hanya cukup dari distribusi center A saja tanpa perlu pembuatan distribusi center lainnya. Itu yang perlu dipertimbangkan. Sebagai contoh, perusahaan yang ingin responsif terhadap pasar cenderung memiliki fasilitas yang lebih banyak atau distribusi center yang lebih banyak. Biasanya menempatkan fasilitas produksi atau gudang dekat dengan pasar. Nah, ini contoh yang dari gambar yang paling terakhir. Mereka menempatkan DC-DC-nya itu dekat-dekat dengan lokasi dengan customer-nya. Tujuannya hanya untuk meningkatkan responsif dari pasarnya atau service level dari pasarnya. Tapi keputusan itu menempatkan fasilitas produksi atau gudang dekat pasar itu seringkali berimplikasi pada ongkos-ongkos supply chain yang tinggi. Jadi oke, kita responsifnya tinggi, bagus, tetapi biaya yang kita keluarkan untuk itu juga semakin tinggi. Contoh, kita dalam membangun sebuah distribusi ada biaya, kemudian untuk menyimpan barang ada biaya lagi, untuk merekrut orang untuk menjaga barang-barang tersebut, tenaga kerjanya butuh biaya. Maka itu yang perlu dicari titik amannya atau titik optimal service level dan biaya dari pendistribusian atau supply chain-nya. Di sisi lain, supply chain juga ingin berkompetisi atas dasar harga, biasanya akan mencari tempat-tempat yang murah untuk lokasi operasi, walaupun akhirnya mereka harus mengirimkan bahan baku maupun produk jadi pada jarak yang jauh. Nah, dari segi kompetisi juga ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang jaringan supply chain atau jaringan distribusi. Tentu saja perusahaan-perusahaan yang menerapkan kebijakan seperti ini yakin bahwa peningkatan biaya transportasi itu lebih rendah dibanding dengan penurunan biaya-biaya produksi, sehingga biaya keseluruhan akan berkurang dengan menempatkan pabrik-pabrik di lokasi-lokasi tersebut. Nah, ada yang menjelaskan bahwa biaya transportasi tersebut merupakan salah satu biaya yang paling besar dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu rangkaian supply chain atau rantai pasok. Jadi, untuk mengoptimalkan tersebut agar biaya transportasinya lebih rendah, dibangunlah biaya distribusi center atau DC-DC yang dekat ke lokasi pasar sehingga biaya transportasinya lebih rendah. Kemudian konfigurasi supply chain tergantung pada karakteristik produk dan model distribusinya. Tergantung kalau produknya itu bisa produknya seperti produk agro itu yang sifatnya mudah rusak, berarti dia harus cepat-cepat dikirimkan ke konsumennya. Untuk selanjutnya untuk contoh, di sini ada produk soft drink seperti Coca-Cola yang pada intinya itu adalah produk yang bersifat fungsional dan harganya menjadi salah satu faktor dominan dalam bersaing. Memiliki pabrik di hampir setiap wilayah, bukan hanya karena ingin responsif terhadap kebutuhan pasar, tetapi karena ingin mencapai efisiensi dalam proses pengiriman. Jadi sebelumnya saya bahas tujuan kita untuk menentukan distribusi center, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan responsif atau service level dari konsumen. Tapi tidak hanya itu, tujuan kita untuk merancang desain jaringan tersebut juga untuk mengefisiensi dalam proses pengiriman. Maksudnya dalam perusahaan, kalau misalkan perusahaan itu tidak mempunyai distribusi center, berarti dia harus mengirimkan dari pabriknya langsung ke konsumen akhir. Dan itu pasti mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Nah, pada materi sebelumnya kita juga udah belajar apa itu truckload, less than truckload, bagaimana efisiensi dan sebaiknya jenis jaringan yang ada di perusahaan. Maka untuk mengefisienkannya salah satunya dengan cara merancang jaringan distribusinya dengan membuat distribusi center sehingga proses pengiriman dari pabrik ke konsumennya menjadi lebih efisien. Produk Coca-Cola adalah produk yang relatif mahal biaya transportasinya, sehingga agar produk sampai ke tangan konsumen dengan harga murah, mereka harus meminimumkan jarak. Meminimumkan jarak itu caranya dengan membangun distribusi center dengan
dekat dengan konsumen akhir. Tapi dengan batasan tidak harus juga semua lokasi atau daerah punya distribusi center. Cukup dipertimbangkan juga hal-hal yang sifat yang sebelumnya, apakah lokasinya, faktor lingkungan bisnisnya, faktor strategisnya, faktor keamanan, sosial politik, dan lain-lain, itu juga harus dipertimbangkan, sehingga tujuan akhir dari sini adalah mewujudkan responsif dari pasar yang tinggi dan efisiensi dalam proses pengiriman dan dapat meminimalkan jarak dari transportasi. Oke, ini bahasan dari perencanaan jaringan distribusi untuk part 1. Untuk part 2-nya nanti akan kita bahas bagaimana cara menghitung menentukan di mana distribusi center yang mau kita bangun dengan menggunakan model Gravity Location Model. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.